Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita minta kepada Allah agar melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita bersyukur kita bisa kembali dipertemukan dengan salah satu karya terbaik di dunia sepanjang masa ya, semenjak karya ini dilahirkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitab atau buku yang menempati ranking kedua dari sisi penyebaran dan pengkajian. Tidak ada buku yang lebih tersebar dan lebih banyak dikaji setelah Al-Quranul Karim kecuali buku yang ada di hadapan kita. Fakta yang disampaikan ulama itu saya rasa sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana keutamaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu ulama bermadzhab Syafi'i ini, dan bagaimana kualitas buku beliau. Maka sangat rugi jika kita tidak pernah mengkaji Riyadhus Shalihin dari awal sampai akhir. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam kita berusaha selalu berikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Jamaah sekalian, kita masih berada di antara bab sabar dan bab jujur. Dan sebelum kita melangkahkan kedua kaki kita ke bab jujur, kita ingin mengikat hal-hal yang sangat penting dari bab sabar. Karena bab ini adalah bab yang sangat besar urgensinya dalam kehidupan kita. Tentu saja di samping bab ikhlas yang sudah kita lewati dan bab taubat pun yang telah kita lewati dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bab-bab ini bab-bab yang sangat sayang untuk dilewatkan tanpa dimaksimalkan, walaupun dengan keterbatasan dan kekurangan kita rasanya kita tidak akan bisa sampai titik maksimal. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bab tentang kesabaran ini. Kita sudah bahas berbagai macam hadis yang disampaikan Imam Nawawi, dan pada kesempatan kali ini kita berusaha merangkum dengan pertolongan Allah lalu keterangan para ulama kita tentang apa sih kiat-kiat sabar gitu loh. Setelah kita baca ayat-ayat yang dibawakan Imam Nawawi lalu hadis-hadis yang disampaikan beliau, maka pertanyaannya, apa sih kiat-kiat sabar gitu ya, biar kita bisa kayak Ummu Sulaim misalnya. Bagi yang wanita, ibu-ibu dan para akhwat, kan enak banget ya kalau bisa bermain seperti Ummu Sulaim, dan kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih tenang, lebih yakin, karena kita sabar akan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, berbicara tentang kiat sabar, apa faktor yang membuat kita bisa bersabar?
kita bahas kiat global dulu ya, kiat global. Sebelum kita bahas beberapa hal rinci dalam masalah ini. Adapun kiat globalnya adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 68, bahwa kiat sabar secara global itu ilmu, gitu loh. Kiat sabar secara global itu ilmu. Terbukti saat kita menghatamkan bab sabar, sehingga kita memiliki ilmu tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan Imam Nawawi, itu benar-benar mempengaruhi diri kita dan menambah kekuatan kita untuk bisa bersabar, dan itu nggak bisa dielakkan. Sampai-sampai saya dengar langsung salah satu jamaah mengatakan kalau bisa jangan move on dari bab sabar. Kenapa? Karena sangat ngebantu banget menjalani hari-hari ini, menjalani musibah yang sedang dialami atau ketetapan takdir Allah yang sedang dialami pada hari-hari ini. Jadi dengan mempelajari bab sabar dan memiliki ilmu tentang ayat serta hadis yang berkaitan dengan kesabaran, itu benar-benar pengaruhnya luar biasa, jemaah. Maka kalau kita ingin bersabar, jangan pernah jauh dari ilmu, jangan pernah jauh dari ilmu. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 68 tersebut. Allah berfirman menghikayatkan ucapan Nabi Khadir kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda sedang hadapi atau apa yang akan Anda hadapi. Anda nggak akan bisa sabar. Jadi kalau Nabi Musa saja sekali itu dinyatakan demikian, lalu bagaimana dengan kita, gitu loh. Jadi ada orang tuh imannya bagus banget, secara fitrah juga baik banget nih orang, tapi kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak akan bisa sabar. Dia nggak akan bisa sabar. Dan itu ayatnya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmu dari apa yang akan Anda hadapi. Maka ilmu ini penting. Ilmu ini sangat-sangat penting. Maka keliru besar ketika seseorang sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan ujian, lalu dia tidak hadir di kajian, sehingga dia nggak datang ke majelis ilmu dengan alasan, aduh gue lagi banyak masalah. Justru ketika kita lagi banyak masalah, kita harus lebih semangat lagi belajar, kita harus lebih semangat lagi datang ke kajian atau menuntut ilmu, hadir di majelis. Kenapa? Karena itulah obat kesabaran. Obat kesabaran itu ilmu. Jadi kebalik, lu kok rajin banget sih, kamu kok semangat banget nih, akhir 1 bulan ini aku perhatikan kamu tuh semangat banget ikut kajian. Iya nih, aku lagi banyak masalah, banyak ujian. Itu baru benar tuh. Loh, hubungannya apa? Iya, karena obat kesabaran itu ilmu, maka aku harus lebih semangat lagi. Dan benar loh, itu ngebantu, sangat ngebantu. Aku jadi lebih tenang, lebih nahan, dan seterusnya. Itu jamaah. Jadi sebagian kita tuh terjebak dengan permainan syaitan. Aduh, jadi banyak, ini lagi ada banyak masalah mumet, aku nggak bisa datang kajian. Itu jebakan syaitan. Itu jebakan syaitan agar kita semakin mumet, agar kita semakin sesak, agar kita semakin down. Karena sakit nggak minum obat. Itu kan kayak orang mengatakan gitu. Mbak, kenapa obatnya nggak diminum? Aduh, nggak deh, aku lagi sakit. Lo kebalik, sakit tuh minum obat. Obatnya nggak diminum, alasannya lagi sakit. Aku nggak mood minum obat. Kenapa? Aku lagi sakitku kumat. Nah, begitu sakit kumat harus lebih banyak minum obat. Tentu saja sesuai dosis yang ditetapkan oleh ahlinya atau dokter. Jadi hati-hati dengan masalah ini. Itu yang
itu kiat global ya, kiat secara global. Ingin sabar kita harus belajar, ingin sabar kita harus menuntut ilmu, dan itu pengaruh banget, itu pengaruh. Itu yang pertama. Nah, terus gimana kiat secara lebih detail, itu kan pertanyaannya gitu loh. Gimana nih, apa yang bisa kita ikat dari bab kesabaran yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, sebelum kita bahas beberapa hal obat kesabaran atau sebab-sebab yang membantu kita untuk sabar yang dijelaskan para ulama kita dengan segala keterbatasan kita, tentu saja ada kaidah penting yang perlu disampaikan dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini penting banget karena semua sebab ini dari kaidah ini, dan ini pentingnya ilmu lagi-lagi. Jadi ingin sabar kita harus tahu ilmunya. Nah, salah satu ilmunya kaidah yang disampaikan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang kesabaran. Dan nanti semua kiat-kiat dan tips-tips bisa jadi orang sabar ini bermuara dari sini. Baik tips yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini maupun yang tidak tersampaikan karena keterbatasan ilmu kita dan waktu. Jadi mungkin ada di kajian lain atau disampaikan ustadz lain, atau misalnya disampaikan tapi mungkin di pertemuan yang lain gitu loh, karena faktor-faktor di atas. Tapi intinya semua akan larinya ke sini. Kaidah ini kaidah penting banget. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Beliau mengatakan bahwa anna sabra musara'atu ba'ithi aqli wa din li ba'ithil hawa wa nafas. Sabar itu pada hakikatnya adalah pertempuran atau peperangan antara kekuatan akal sehat dan agama versus kekuatan hawa nafsu gitu. Versus kekuatan hawa nafsu. Itu kaidah. Wa kullu mutasari'in atau wa kullu mutasari'aini arada an yataghallaba ahaduhuma 'alal akhar. Dan masing-masing pihak ini, dua pihak ini masing-masingnya itu ingin mengalahkan pihak lainnya. Ingin mengalahkan pihak lainnya. Jadi ini pertempuran antara kekuatan akal sehat dan agama atau agama dan akal sehat, saya bacakan letterlock gitu ya, versus atau melawan kekuatan hawa nafsu gitu, hawa nafsu gitu, kekuatan hawa nafsu. Ya gitu. Jadi kalau kekuatan agama dan akal sehat yang menang, berarti orang itu jadi orang sabar. Tapi kalau kekuatan hawa nafsu yang menang, maka dia nggak akan sabar. Karena hawa nafsu itu Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali selalu mengajak kita itu mengerjakan keburukan. Itu hadirin. Jadi bicara sabar ini bicara pertempuran. Bicara sabar itu bicara peperangan. Iya. Bicara sabar itu bicara duel. Makanya kan orang yang sedang berusaha sabar tuh rasanya apa? Nyesek banget Ustadz gitu ya. Nyesek banget. Ada yang mengatakan lagi, ternyata sabar nggak mudah ya. Nah itu,
Emang lagi perang gitu loh, bukan lagi pesta. Coba orang tuh lagi berusaha sabar tuh nggak ada genre pesta tuh, nggak ada. Kok anak kok seneng banget ini lagi berusaha sabar nih, lagi berusaha sabar. Enggak, orang tuh berusaha sabar tuh aduh sedih atau nangis, terus nyesek, terus sesegukan, tapi dia berusaha fight terus gitu loh. Terus dia motivasi dirinya sendiri, insya Allah aku bisa, insya Allah aku bisa, insya Allah aku bisa, aku nggak boleh kalah nih gitu kan ya. Emang lagi perang gitu kata Ibnul Qayyim. Memang lagi bertempur dalam diri kita. Makanya kita jungkir balik, makanya kita nggak tidur di waktu malam, makanya kita keluarkan air mata, makanya kita tersungkur lalu berusaha bangkit lagi, tersungkur lagi, bangkit lagi, tersungkur lagi, bangkit lagi. Nggak mudah memang, susahnya minta ampun. Makanya kan ayat yang dibawakan Ibnu Qayyim apa? Ayat yang dibawakan Imam Nawawi dalam bab sabar apa? Surat Ali Imran ayat terakhir kan, isbiru wasabiru, isbiru wasabiru, sabar dan kuat-kuatan kesabaran, panjang-panjangan nafas kesabaran. Isbiru wasabiru, musabarah, dan musabarah itu susah. Ini kaidahnya. Wih, luar biasa ulama tuh kalau mengurai sesuatu tuh dalam jamaah, sehingga kita, ya Allah ini gue banget ya, gue ngerasain ini nih tadi malam, ya itu lagi peperangan, ini lagi pertempuran antara kekuatan agama, iman, akal sehat, dan kekuatan hawa nafsu. Ini lagi duel ini, dan semuanya ingin, dan setiap pihak ingin mengalahkan lawannya. Makanya nyesek kita, karena lagi duel. Coba orang lagi, ada dua pihak lagi berantem, lagi duel di sebuah lapangan. Lapangannya kan pengaruh. Dua petinju lagi duel di atas ring. Ringnya coba lihat, ada darah di ring tersebut, ada keringat di situ. Nah sama, ini lagi perang besar, ya otomatis diri kita kan tergoncang. Aduh berat banget, aduh lemes, kadang-kadang menghela nafas gitu loh. Aduh ini emang benar-benar nggak mudah, benar-benar nggak mudah dari dalam hati gitu loh. Emang ini lagi berjalan, dan itu tanda kebaikan, asal jangan kalah aja gitu loh. Makanya wajar nyesek, wajar. Nabi SAW mengatakan, kita udah bahas hadisnya, wasabru diya, sabar itu seperti cahaya membakar yang membuat kita kepanasan. Ya itu tadi, ini lagi ada pertempuran dalam diri kita. Artinya sampai titik ini normal. Semua orang yang berusaha sabar akan ngalamin itu. Jadi nggak usah nanya apa sih yang salah dalam diri saya, kok saya susah banget sih, kok sesakit ini sih. Loh, memang lagi ada pertempuran, memang sedang ada pertempuran, memang sedang ada peperangan di dalam diri kita. Kan seperti itu, dan tempat peperangan kan di mana-mana tuh porak-poranda. Ketika Baghdad jadi tempat peperangan beberapa tahun, porak-poranda Baghdad. Semua tempat peperangan porak-poranda. Maka wajar kalau kita merasakan sesek, merasakan berat, merasakan lemes, kadang-kadang aduh dengkul kok lemes banget ya. Ya itu memang efek-efek dari peperangan yang sedang terjadi dalam diri kita. Sedang terjadi dalam diri kita, itu wajar. Itu efek-efek yang timbul dan muncul gitu ya.
Luar biasa lah para ulama kita tuh. Luar biasa para ulama kita ketika mengurai benang kusut yang ada dalam diri kita. Jadi yang punya masalah kita, yang ngurainya ulama, Masya Allah. Itulah karena Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW memang solusi dalam kehidupan. Makanya itu tadi kita perlu belajar, kita perlu ilmu. Kan kadang-kadang orang mundur duluan, aduh gak bisa nih, aku udah gak sanggup. Loh jangan, emang dia lagi berperang. Jadi kadang-kadang langsung futur, langsung down. Emang aku gak pantas, aku gak sanggup lagi, memang aku tuh gak punya kelas, gak punya iman, aku ini orang kotor, aku kayaknya memang pantasnya masuk neraka. Itu syaitan. Justru ketika Anda merasa sesak seterusnya, itu berarti iman Anda melakukan perlawanan di dalam diri Anda, gitu loh. Jadi iman Anda sedang bertempur nih, akal sehat Anda sedang melawan serangan-serangan hawa nafsu gitu tuh, musara'ah. Jadi jangan lemah, jangan down. Jadi begitu terasa kok sesak banget, ini insya Allah tanda kemenangan, bismillah, gitu, harus pede dong. Berarti imannya ngelawan. Makanya coba orang yang nggak sabar gitu, yang hidupnya nggak punya konsep kesabaran, lihat aja, plong aja, terkesan. Padahal dia juga nggak bahagia, padahal dia dijajah hawa nafsunya juga. Kenapa terkesan nggak ada nyesek-nyesek gitu? Karena dia cenderung mengikuti hawa nafsu dan imannya nggak ada, imannya nggak melakukan penyerangan, nggak melakukan perlawanan, nggak melakukan serangan. Jadi hawa nafsunya enak udah, hawa nafsunya nguasain dia tanpa ada perlawanan. Kesannya aman-aman aja, padahal dijajah. Nah itu dijajah. Lihat, negara yang sedang dijajah kesannya kan aman, kesannya, padahal nggak bisa melakukan apa-apa. Dan para pejuangnya ditangkap, dipenjara, disiksa, dibunuh, selesai. Kesannya aman. Kenapa ya susah banget, kok mereka tuh kayaknya hidupnya seneng-seneng? Itu bukan hidup seneng-seneng, itu hidup terjajah. Kenapa aku susah banget, padahal aku ngaji, aku berusaha ngamalin ilmu, tapi jatuh lagi, tapi susah banget, tapi kok untuk ibadah susah, untuk taat kepada suami itu ribet, aduh kayaknya aku gagal, untuk baik sama istri kayaknya ya Allah, pokoknya ngeliat muka istri pengennya marah-marah aja. Anda rasakan sesek? Iya, sedang terjadi pertempuran. Gitu jamaah, sedang terjadi pertempuran, Masya Allah. Nah, lihat pentingnya ilmu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmunya? Ini ilmu banget nih. Ini kaidah besar. Sedang terjadi pertempuran. Jadi air mata itu, nyesek itu, sesek itu, atau dengkul lemes itu, atau apapun ungkapan-ungkapan kita ketika sedang merasa letih, lelah, capek, itu adalah efek dari peperangan yang sedang berlangsung dalam diri kita. Dan itu menunjukkan bahwa iman kita melawan, iman kita tuh pejuang, iman kita berusaha menghadapi itu. Iman dan akal sehat, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Luar biasa ini konsepnya. Nah, sebagaimana yang tadi kita bahas, semua tips kesabaran ini dimulai dari konsep ini. Lihat Ibnul Qayyim, subhanallah ya, para ulama kita tuh, kata beliau, simak baik-baik, fattariqu fihi taqwiyatu man arada an takuna al-ghalaba lahu wa yud'iful akhar.
Caranya, jadi kita buat simpel. Gimana sih biar sabar? Caranya simpel. Jalannya tuh gini. Jalannya adalah, karena ini terjadi apa nih? Bisa diulang? Terjadi apa? Peperangan, pertempuran antara siapa? Antara kekuatan iman, agama, akal sehat, dan kekuatan hawa nafsu. Maka caranya pertanyaan, siapa yang mau kita menangkan? Siapa yang mau kita menangkan? Ya jelas iman dong Pak Ustadz. Kita pengen iman dan akal sehat kita mengalahkan hawa nafsu kita. Begitu hawa nafsu kalah, kita jadi orang sabar, kan gitu ya. Maka kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, kunci kesabaran, kuatkan iman dan lemahkan hawa nafsu. Gitu. Itu kunci kesabaran. Kuatkan iman, kuatkan akal sehat, dan lemahkan hawa nafsu. Gitu. Support hal-hal atau support iman dan berikan hal-hal yang membuat iman kita kuat, lalu lakukan semua hal untuk melemahkan hawa nafsu kita. Itu big picture-nya tuh begitu. Ini pertempuran, yang namanya pertempuran harus ada yang kita jagokan. Jelas kita jagokan iman. Ya udah, kalau gitu suplai terus hal-hal yang membuat iman kita kuat, logistik keimanan, suplai terus senjata buat iman, lalu tutup semua pintu akses bantuan ke hawa nafsu. Gitu. Makanya kan kalau orang peperangan dikepung tuh, dan semua akses logistik yang masuk, makan masuk tuh di-cut semua, di-cut. Nanti dia lemah sendiri nih. Nanti dia lemah sendiri. Nanti dia lemah sendiri, insya Allah. Itu kaidah kan. Semua di-cut, 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 di-blok, 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 di-blok. Bala bantuan ke hawa nafsu, blok, 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 dan di-blok. Bala bantuan ke iman, semua pintu kita buka, dibuka, 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 dibuka. Itu caranya. Semua keterangan para ulama tentang tips kesabaran ini bermain di sini. Tutup akses ke tutup akses bantuan ke hawa nafsu. Tutup, 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 blok, 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 blok. Dikepung, akses semua ditutup. Begitu ada bantuan, cut. Begitu kita lihat ada bantuan, hawa nafsu, potong jalannya. Begitu kita lihat dia masuk dari utara, tembok utara. Coba lagi dari selatan bantuan, bangun pagar di selatan. Oh, dia masuk dari timur, timur buat brigade. Udah. Jadi udah, biarkan iman sama hawa nafsu itu bertempur, kita bagian ngeblok aja udah. Ini ada bantuan keimanan, buka akses, masuk, gitu udah lama kelamaan nih imannya kuat, hawa nafsunya melemah, kalah tuh hawa nafsu, kalah hawa nafsunya.
Masya Allah ya jemaah. Yang jadi masalah kita nggak tahu konsep ini, akhirnya nggak ngerti harus berbuat apa. Tanpa sadar justru kita lakukan hal-hal yang kontraproduktif dan cenderung fatal. Kita lakukan hal-hal yang justru memperkuat hawa nafsu kita, ya kalah iman akhirnya nggak jadi sabar. Jangan semua akses ke hawa nafsu dipotong, ditembok, disemen, udah ditutup, semua akses ke hawa nafsu tutup. Nanti nafsu juga kecapean sendiri. Udah nggak ada bantuan, udah lemas deh. Imannya kita suplai. Kita dukung dan dukung. Iman semakin kuat, hawa nafsu kalah, lalu ditundukkan. Itu jamaah. Nah, oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, kalau kita bisa mengerti titik ini, sebagaimana menjelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, baru kiatnya secara detail kita bagi dua, gitu loh. Kita bagi jadi dua. Kiat yang pertama, bagaimana melemahkan hawa nafsu dan mengkat seluruh akses hawa nafsu, mengkat bala bantuan ke hawa nafsu, mengkat logistiknya hawa nafsu yang ingin masuk, memotong jalur akses senjata ke hawa nafsu dan seterusnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kiat kesabaran adalah bagaimana mensupport keimanan, bagaimana memuluskan jalan suplai senjata ke keimanan, logistik ke keimanan, makanan keimanan, sehingga dia semakin kuat dan hawa nafsu lemah. Udah gitu aja. Jadi biar enak kita klasifikasikan menjadi dua, gitu, menjadi dua. Gitu jamaah. Inilah cara terbaik mendapatkan kesabaran. Oke, kita bahas yang pertama insyaallah ta'ala dengan segala keterbatasan dan meminta pertolongan kepada Allah. Masih dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan para ulama yang lain. Yang pertama apa tadi? Kita bagi dua bagian. Terus yang pertama apa? Melemahkan hawa nafsu, syahwat kita yang negatif itu. Ingat, nafsu atau syahwat ada yang positif, makanya nanti kita jelaskan. Tapi secara umum, la'ammaratun bisu', sebagaimana surat Yusuf ayat 53 di atas. Jelas ini? Oke, sekali lagi saya ulang sebelum kita masuk ke poin, bahwa globalnya sabar itu obatnya ilmu, itu secara global. Lalu kita masuk ke yang lebih detail. Sebelum kita bahas kiat-kiat sabar, kita harus tahu dulu sebuah kaidah yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa kaidahnya? Bahwa sabar artinya pertempuran antara dua pihak, akal sehat, agama, keimanan versus hawa nafsu, syahwat.
Itu. Dan setiap pihak ingin memenangkan pertandingan atau pertempuran, masing-masing pihak, dan itu kelihatan. Makanya orang yang nggak sabar, hawa nafsunya yang main. Gue nggak terima lu giniin, hawa nafsu. Bahkan sebagian yang lain jelas-jelas menyampaikan, nafsu banget gue ingin kasih pelajaran sama nih orang. Itu nafsu banget gue ingin kasih pelajaran. Itu sering kita dengar. Atau berkaitan dengan maksiat. Kenapa terjadi zina? Kenapa dia nggak sabar untuk menjaga dirinya dari zina? Karena dia nafsu sama perempuan tersebut, atau perempuan itu nafsu sama laki-laki itu. Nafsu, menang nafsunya. Kenapa orang ngambil duit orang atau korupsi? Nafsu pengen kaya, dan nafsunya nggak terkontrol, kalah imannya. Itu clear. Maka caranya adalah kuatkan keimanan dan lemahkan hawa nafsu, sehingga iman yang menang dan nafsu yang kalah. Tutup akses bantuan ke hawa nafsu dan buka seluas-luasnya bantuan ke iman dan akal sehat. Ya. Oke, kalau begitu kita bagi dua. Bagaimana cara melemahkan hawa nafsu, lalu bagaimana mendukung dan mensuplai keimanan dan akal sehat. Hadirin yang Allah muliakan, kita mulai dari melemahkan hawa nafsu dulu. Yang pertama, secara simpel, saya nggak bacakan kata demi kata, salah satu cara melemahkan hawa nafsu adalah puasa, jamaah. Puasa. Makanya katakan dilihat dulu unsur hawa nafsu, syahwat dan nafsu tersebut, dipelajari gitu, baru dilemahkan. Nah kalau kesulitan, falyubadir ila shaum, maka segera berpuasa. Jadi kalau kita ribet menganalisa nafsu dalam diri kita, kita melakukan analisa dulu, lihat dulu, analisa nih nafsu syahwat kita ini kayak apa sih. Tapi kan nggak semua orang bisa ya, apalagi kita nih orang awam, nggak ngerti. Katanya melakukan kalau awalnya dianalisa, begitu dapat misalnya jenisnya kayak apa sih gitu loh, jumlahnya kayak apa, terus kuantitasnya seperti apa, baru setelah itu kita kurangin. Sekali lagi, nggak mudah bagi orang awam. Ya udah simpel aja deh Ustadz. Simpelnya, fa illam tanhasimu falyubadir ila shaum. Nah, kalau nggak berkurang juga, segera berpuasa. Fa innahu yud'ifu majariya syahwah. Karena puasa itu melemahkan akses bantuan ke syahwat. Wa yaksir hiddataha, dan bisa memecahkan kekuatan syahwat. Wala siyama idza kana akluhu waqtal fitri mu'tadil. Ini penting, khususnya jika pada saat kita berbuka kita makan seperlunya, sesuai porsi yang sehat dan benar, proporsional. Itu puasa. Dan ingat pas buka, kalau bukanya bukanya madhab dendamiyah, itu dendam, balas dendam, makan semuanya, sama aja, nafsu yang menang juga. Ini lihat, ini kita udah bicara tips lapangan sederhana, mudah dicerna, bisa langsung dipraktekkan. Pengen bisa sabar, perbanyak puasa ya. Aduh, aku
Jadi saya harus nunggu Ramadan lagi. Siapa yang suruh nunggu Ramadan? Ini bulan haram. Kita tahu banyak para ulama berpuasa di bulan-bulan haram. Ini kita bulan haram, Dzulhijjah. Bulan depan Al-Muharram. Perbanyak puasa. Perbanyak puasa di bulan-bulan haram. Lalu setelah bulan haram, kita bisa puasa Nabi Daud, khususnya bagi kita yang susah banget untuk bersabar. Puasa tuh. Dan ingat, makan bukanya. Jangan pakai madhab dendam. Normal aja, biasa. Tahan, gitu. Itu untuk nutup akses ke nafsu. Untuk nutup akses ke nafsu. Untuk nutup akses ke nafsu. Jelas hadirin, untuk nutup akses ke nafsu. Sehingga kita bisa jadi orang sabar. Perbanyak apa? Puasa udah. Dengan puasa, suplai logistik ke nafsu jadi jauh berkurang. Jelas ini jamaah? Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua. Yang kedua, jaga pandangan dan jangan mengumbar pandangan. Jadi pandangan tuh fokus dalam kehidupan sehari-hari, dijaga. Kenapa demikian? Fa inna da'iyal iradati wa syahwa innama yahiju bin nazar. Karena kata para ulama, provokator hawa nafsu dan syahwat itu berasal dari melihat. Dan melihat itu akan mendidihkan hati dengan syahwat. Gitu. Jaga. Kita harus kontrol penglihatan kita. Iya kan? Ya simpel aja deh. Yang awalnya tidak tertarik melakukan pelecehan karena melihat, jadi pelecehan seksual. Gitu. Awalnya nggak ada niat, karena melihat, bahkan memperkosa. Na'udzubillah. Bahkan berzina. Ada banyak orang niatnya ke klub malam cuman pengen minum doang, ngeliat, akhirnya buka kamar tidur. Subhanallah. 1-2 kasus gak perlu kita sebutkan lah. Dan gak bisa nahan gak bisa nahan udah, karena itu tadi awalnya gak ada niat, cuman cari angin. Lihat, melihat, atau hal yang simpel, nggak usah, bukan hanya tentang zina atau lawan jenis. Sesama jenis misalnya, itu kan karena melihat juga.
Makanya Islam menjaga aurat laki-laki ke laki-laki dan wanita ke wanita misalnya, karena melihat itu bahaya. Melihat itu bahaya. Itu bisa mendidikkan hati kita dengan syahwat. Atau misalnya barang, betapa banyak wanita atau ibu itu pas keluar ke mall nggak ada niat beli, begitu ngeliat tuh barang bagus beli udah, dan nggak bisa sabar. Yang kamu kan udah ada 3, tapi yang ini aku belum punya. Nah yang ini belum punya tuh kenapa? Karena dia ngeliat. Coba kalau dia nggak lihat, jadi udah kalau ke mall udah jangan lihat-lihat, udah langsung mau beli apa udah beli apa pulang udah. Semakin ngelihat udah semakin nggak terkontrol. Itu kan karena ngelihat. Jadi ini semua aspek jamaah, semua aspek. Nazar itu bahaya. Melihat itu bahaya. Awalnya kita nggak tertarik, jadi tertarik. Iya kan? Padahal list belanjaannya cuma 5 item. Kok yang dibawa pulang jadi 52 item? Itu yang lain tuh kemana? Karena ngelihat sini bagus sih beli, ngeliat sini bagus beli, ngeliat sini bagus beli. Tadi bicara tentang puasa bukaannya proporsional. Itu kenapa tuh meja makan numpuk? Karena pas keluar ngelihat macam-macam, ngelihat kolak lah, ngelihat cakwe lah, ngelihat pastel, terus ngelihat apa lagi? Ngelihat kolang-kaling, lihat es kelapa, kayaknya enak tuh beli, gitu. Ngelihat gorengan, udah beli. Sampai di rumah dimakan, gak dimakan udah. Tapi kalah udah. Itu perang udah menang nafsu. Jadi ya. Atau ngelihat WA atau kalimat, ternyata tenang. Terus ngelihat ada orang yang nggak suka sama dia, WA dia, dibaca WA-nya, yang awalnya tenang kepancing. Nggak, gue harus kasih pelajaran buat orang. Kenapa? Anda yang suruh ngelihat WA siapa? Ngelihat tuh bahaya. Melihat itu berbahaya. Pastikan kita ngelihat hal-hal yang bermanfaat saja, hal-hal yang positif, hal-hal yang kita butuhkan. Selebihnya nggak usah dilihat. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Ini lihat deh, itu bisa menggerakkan syahwat luar biasa. Nafsu itu bisa bergejolak. Lo kenapa sih ribet lo kenapa sih emosi banget di grup? Gue sebenarnya tenang bro, tapi begitu gue baca WA dia di grup, gue kepancing. Kan sering kita dengar begitu. Ya siapa yang suruh baca? Lo udah baca Quran belum hari ini? Ya belum sih. Ya udah baca tuh Quran, lihat itu. Makanya kan kata para ulama, walaupun seseorang sudah hafal Quran, tetapi membaca Al-Quran dengan melihat mushaf tetap menjadi rekomendasi tersendiri di tengah-tengah para ulama. Walaupun udah hafal Quran, berarti kan kalau udah hafal kita nggak perlu lihat, tapi tetap baca dengan mushaf itu penting. Di samping kita murojaah hafalan, baca dengan mushaf itu, karena melihat firman Allah itu beda berkahnya. Insya Allah kita harus melihat hal-hal yang mendapatkan berkah. Apapun itu.
baik yang haram atau yang mubah, tapi yang mubah kita lihat syahwat kita bisa bergejolak, padahal mubah itu tadi kayak barang-barang segala macam. Dulu nggak tertarik mengkoleksi barang mewah, tapi begitu gabung sama komunitas ini, pakai brand A, pakai brand B, dan dia lihat, bagus ya, ternyata bagus ya, beli dia tuh brand, padahal dia nggak butuh juga, dia nggak butuh. Kenapa? Karena ngelihat itu, ngelihat. Awalnya beli mobil sesuai dengan kebutuhan, tapi semenjak bergaul dengan beberapa pihak, lalu ngelihat koleksinya, nah, gue pengen ini nih, gue pengen beli ini. Oh, ternyata pas ngeliat keren banget ya. Nafsu kan, nafsu. Bener deh kata para ulama. Ini ngelihat bahaya. Makanya udah fokus aja. PR kita semua, kita harus jaga semua kita. Yang ketiga, hadirin sekalian, tasliyatun nafas bil mubah al mu'awwad anil haram. Menghibur diri dengan hal-hal yang mubah sebagai pengganti dari hal yang haram. Jadi untuk mengurangi atau untuk mengkat akses logistik ke syahwat, kita butuh hiburan juga, karena kan capek, perang tuh capek, butuh hiburan, butuh untuk melepas kepenatan. Nah, caranya adalah gunakan hal-hal yang mubah sebagai pengganti yang haram, kata beliau, sebagai pengganti yang haram. Sebagai pengganti yang haram. Jadi silakan nikmati yang mubah secara proporsional, jangan israf, jangan israf. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha atau innahu la yuhibbul musrifin. Wa kulu washrabu, dan makanlah, minumlah. Ini yang halal-halal kan, makan yang halal, minum yang halal, halal thayyib kan gitu ya. Wa la tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi manfaatkan hal yang mubah yang kita punya, tapi sesuai porsinya. Itu ngebantu banget agar bisa jadi orang yang sabar. Karena inti kesabaran diantaranya apa? Menahan diri dari yang haram, gitu loh. Menahan diri dari yang haram. Gimana cara menahan diri dari yang haram? Maksimalkan yang mubah sebagai solusi. Sebagai solusi, selama tidak berlebih-lebihan, selama tidak berlebih-lebihan.
Makanya seringkali orang tuh terjatuh ke dalam hal yang haram karena dia tidak memaksimalkan hal yang halal, atau tidak bisa menggunakan hal yang halal tersebut karena faktor, dan itu bukan salah Allah Subhanahu wa taala, pasti ada faktor kesalahan pada diri kita. Akhirnya pelarian. Makanya ini ngebantu, kata Ibnu Qayyim, sangat-sangat membantu. Saya rasa cukup dalam 3 poin ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Semoga kita bisa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan bisa menahan nafsu kita, emosi kita, amarah kita, agar bisa menjalankan kesabaran yang hakiki, sabar di atas ketaatan, dan sabar untuk tidak maksiat, dan sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.